Kalau teman-teman perhatiin, ini dia gunain wood plank. Nah, wood plank ini nggak usah khawatir kalau misalnya kita ada hujan atau rayap, dia nggak akan kenapa-napa karena bahan dasarnya dari semen. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di selatan Jakarta, lebih tepatnya ada di Jalan Raya Parung, Grand Duta City, teman-teman. Inilah rumahnya, tipe Alexandra. Jadi dia itu luas tanahnya 7x15, building areanya 88, 105 berarti kalau buat tanahnya. Sekarang kita mau bahas dulu dari infrastrukturnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi ada di sini, bisa bayangin ini jalan utamanya di komplek ini benar-benar besar. Dan kalau teman-teman perhatiin, saluran airnya tuh gede-gede kayak gini nih. Yuk kita mulai rumahnya dari atas ya. Jadi rumah ini kalau teman-teman perhatiin ini lebar banget. Habis itu dari atasnya itu atapnya itu dia pakai atap limas. Gentengnya juga pakai genteng flat beton. Di sebelah kiri sama kanannya itu ada dak betonnya. Sebenarnya teman-teman kalau kita mau bikin satu rumah yang kelihatannya mewah, ini bisa jadi contoh untuk model atapnya. Karena atap model limas itu emang selalu ngebikin rumah itu kelihatan lebih mewah dibandingin kalau kita gunain atap pelana. Walaupun atap pelana ditaruh begini akan tetap lebih bagus kalau kita mau tampaknya mewah gunain atap limas seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin itu ada homogeneous style-nya 60-60, cuman disusunnya itu susun bata ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngebikin rumah kita kelihatan makin lebar, kalau kita punya satu keramik modelnya itu 60x60 ya harus disusun bata kayak gini supaya kelihatannya lebih lebar. Bayangin kalau misalnya dia nggak disusun bata, tampaknya nggak akan ngebikin rumah ini kelihatan lebih lebar. Cuman sayang ya teman-teman, natnya terlalu besar menurut gue. Mestinya natnya tipis aja ya, jadi kelihatannya lebih clean zaman sekarang lah. Kalau teman-teman perhatiin, ini dia gunain wood plank. Nah, wood plank ini nggak usah khawatir kalau misalnya kita ada hujan atau rayap, dia nggak akan kenapa-napa karena bahan dasarnya dari semen. Ini mereknya banyak, ada GRC, ada Conwood. Mereka ngeluarin yang kayak gini. Cuman ini yang seratnya itu kelihatan banget. Kalau teman-teman perhatiin, ini seratnya bener-bener besar-besar. Jadi kalau mau cari yang serat yang kecil, pilihlah serat yang meranti. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ada satu bagian yang kayak gini nih, ya kan? Jadi kita pengen tampilannya itu ada kayu-kayunya dari depan. Nah, kebiasaannya kita tuh ngirit-ngirit nih. Jadi cuma bagian depannya doang yang kelihatan. Nah, sebelah sininya biasanya nggak ditutupin karena kita berpikir itu nggak kelihatan. Tapi itu ngebikin rumah kita nggak detail. Jadi, lebih bagus kalau misalnya kita ada sisi yang L begini. Jangan cuma depannya doang, tapi ya seperti ini. Di bagian sampingnya itu juga dikasih wood plank seperti ini. Ini tebak-tebak nih pasti Informa, bro. Bener nggak? Iya. Gue hafal banget nih, karena ini adalah salah satu produk Informa yang paling sering digunain. Kenapa? Karena ini kan buat naruh sepatu, bro. Dan ini tuh bagian sini tuh tipis. Jadi kalau misalnya kita nih, kalau punya rumah, beli dari developer, biasanya kan di sini juga udah bawaan dari sana tipis. Dengan ini ada tipis di sini, jadi benar-benar cocok banget untuk ditaruh di sini. Pas. Di bagian sininya itu masih ada satu permainan tali air ya. Di sini. Fungsinya itu tentu untuk ngebikin rumah ini lebih lebar karena di bagian sininya udah dikasih yang ke arah vertikal. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ada satu yang unik. Ini adalah satu pengganti rumput nih. Nah, kalau teman-teman bosen sama tampilan rumput gajah mini, bisa pakai model kayak gini. Ini namanya kucai mini. Dan kalau yang di sini dia pakai bakung lele. Yang ini sebenarnya keren banget, cuman gue nggak tahu namanya. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih tahu kita namanya apa. Karena ini pohon ini menurut gue cocok banget untuk jadi pohon utama rumah-rumah minimalis zaman sekarang. Nah, di rumah ini juga teman-teman bisa diperhatiin dari depan sampai belakang ini ternyata muat untuk 4 mobil. Jadi bisa ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman yang suka hobi otomotif, yang suka ngumpulin mobil-mobil, ya bisa pilih rumah di Grand Duta City ini. Yang kerennya lagi di sini kita bisa lihat dia udah sediain satu tempat untuk jadi tong sampah. Menarik ya? Ini kayak rumah lu dong, Man. Apa? Rumah lu kan ada 4 mobil juga kan? Civica, pickup, ya kan? Iya bener. Pickup P2. Ya. Bahkan sebenarnya bro,
Pickupnya itu lebih mahal daripada mobil gue. Iya nggak, gila ya. Mobil cari kerja harus lebih bagus daripada mobil yang dipakai. Nah teman-teman, kalau untuk pergolanya ini atau kanopinya ini udah dapat. Kalau kita beli rumah ini udah dapat, dan kalau teman-teman lihat ini dia udah gunain besi 10x10. Jadi cukup besar nih, besi hollow yang dipadu padan sama kanal C ya. Bentuknya C teman-teman. Habis itu dia muter ke situ. Nah, jadi kalau kita mau ngakalin itu bentuknya mau kelihatan industrial, C-nya itu ditampilin ke sini. Habis itu di dalamnya ya tetap pakai besi biasa. Nah, di sini dia pakai besi 4x6. Dan di sini buat yang utama nih teman-teman, ada 1 sama 2 ini dia gunain 4x8. Ini juga ada inspirasi buat teman-teman yang punya carport nih. Biasanya kalau carport dari developer itu kan cuma dapat semen doang. Habis itu ya kita pengen upgrade lah. Nah, ini bisa dicontoh nih teman-teman. Kalau beli rumah ini sih udah dapat upgrade-annya. Jadi ini dia gunain 40-40 teman-teman. Dia pilih yang kasar. Habis itu di sini dibikin batu sikat nih. Coral sikat ya, batu sikat lah. Keren loh. Jadi ini udah dapat smart lock-nya, merek Onassis. Kalau untuk pintunya ini dia pakai solid engineering teman-teman. Bagus nih, kokoh banget. Dan ini ada yang model 2 begini. Jadi kalau misalnya kita kurang gede nih untuk dibuka, kita bisa buka lagi supaya kita bisa masukin barang-barang yang lebih besar. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu satu ruang tamu. Ruang tamunya ini juga bisa digunain sebagai ruang keluarga teman-teman. Nah, ini keren sih. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, ini kan pintunya yang tadi, ini adalah buat wall panelnya, wall panel TV. Nah, wall panel TV-nya itu biasanya orang bikin nggak kayak gini nih. Kalau ini kan modelnya agak sedikit apa ya, kalau teman-teman suka ngelihat yang pakai jati Belanda atau pakai buat kontainer itu, kayu jati Belanda itu biasanya dibikinnya kayak gini nih. Nah, ini dia mau stylenya seperti itu. Cuman dia pakai HPL yang warnanya itu warna jati Belanda. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu jati Belanda itu kan kalau kena air cepet rusak tuh, lapuk hitam. Nah, jadi bikin kelihatannya jadi kumuh rumah kita. Kalau kita mau tampilannya seperti jati Belanda tapi nggak cepet kotor, ya bisa dipilih pakai HPL seperti ini. Nah, ini modelnya itu bisa kayak gini. Jadi di sini tetap ada garis-garisnya. Si tali airnya itu seakan-akan ini adalah satu papan yang disusun seperti ini. Di belakang dari sofa ini ada MDF nih teman-teman. Jadi ini adalah solusi lebih murah dari triplek ya, kita bisa pakai MDF seperti ini. Dan di atasnya itu ada kacanya. Tentu fungsinya itu untuk ngebikin ruangan ini kelihatan lebih luas. Tapi ternyata kacanya itu nggak perlu bener-bener kelihatan di depan kita gini. Bisa dilihat bagian atas aja, itu juga tetap memberi efek luas untuk rumah kita. Cuma hati-hati ya kalau kita mau pakai MDF gini, apalagi di bagian sebelah sini. Ini sedikit agak melengkung sih. Jadi kalau misalnya kita pakai MDF itu, kalau di sebelah kanannya itu ada rembesan air, dia akan cepat melengkung, nggak seperti kekuatan triplek. Oke, di sebelah sini ada dapur ya. Ini sebenarnya keren ya. Jadi ini dia pakai motifnya itu agak-agak jati Belanda gitu. Gue suka banget sih. Jadi kayak apa ya, muda gitu. Zaman sekarang banget lah. Nah, dapurnya itu dia gunain top table-nya itu dari solid surface. Kalau kita buka di sininya, jadi ada yang unik. Warna ininya nih. Ini adalah tarikan buat handle dari lacinya. Cuman warnanya itu beda nih teman-teman. Kalau biasanya kita kasih warna silver, kasih warna hitam, ternyata dikasih warna krem kayak gini. Bikin si dapur ini kelihatan lebih apa ya, lebih muda ya, lebih seger gitu. Lebih bright. Kalau kita butuh tempat untuk lebih luas lagi, ini udah model yang bisa didorong. Jadi kita bisa punya satu space yang benar-benar luas ketika emang lagi kita butuhin. Multifungsi lah. Kalau untuk di bagian atasnya ini modelnya coak-coak kayak biasa kayak begini. Habis itu ini udah ada tempat buat naruh piring ya. Dan yang bagus tuh yang ada kayak gininya nih teman-teman. Jadi kalau kita lagi nyuci, habis basah-basah, tinggal taruh aja si piringnya, dilap kan, walaupun dilap juga masih ada tetesan-tetesannya, dia akan turun ke sini dan nggak merusak HPL-nya.
Kalau untuk si sinknya ya ini udah cukup oke. Walaupun nih peredam yang kiri kanannya belum ada, tapi yang peredam bawahnya udah ada. Kalau yang lebih bagus lagi, ini peredamnya tuh udah kiri kanan, depan belakang begini. Kalau ini baru bawahnya aja. Backsplash-nya ini dia gunain kaca biasa teman-teman. Jadi kaca biasa juga bisa digunain untuk backsplash. Walaupun mungkin banyak yang bilang lebih bagus pakai brown mirror atau pakai gray mirror. Cuman ternyata kalau pakai kaca bening, bukan bening lah ya, pakai kaca cermin yang biasa aja, begitu dipadu padan sama si warna ini yang tadi, warna ini, itu kelihatan bener-bener seger banget dan muda banget. Nah, di bagian ujung ini ada satu tempat untuk naruh si kulkasnya, cuma ini sebelah kiri sama kanannya terlalu mepet teman-teman. Jadi kita harus beli kulkasnya dulu, baru abis itu kita bisa bikin gawangan seperti ini kalau mau bener-bener pas. Kalau untuk ukuran Samsungnya ini nih, si microwave ini udah oke. Cuman sayangnya, nah inilah. Kalau teman-teman lihat ya, ini gimana cara bukanya? Ini kesalahan nih di sini nih. Nah kalau kita udah punya kayak gini, udah tahu modelnya udah sampai ujung kayak gini, karena kan ini gunain untuk, karena kan gini, ini kan dikasih satu gawangan dan di atasnya itu, wah masih ada space. Kita akan lebih bagus kalau misalnya emang ada satu kabinet lagi di sini. Kita jangan pilih yang seperti ini kordennya. Nah, jadi kita bisa pilih nih, bisa pakai Ona nih di sini. Jadi dia naruhnya itu di dalam sini nih, ditempel di atas si kusen aluminium ini. Jadi ya ini tetap bisa dibuka dengan enak. Nah sekarang kita mau menuju ke kamar. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini adalah dapurnya, ini adalah ruang tamunya, dan sekarang kita menuju ke kamar bawah. Oke, ini unik loh. Jadi bisa digunain untuk kerja bareng-bareng. Nah zaman sekarang ini kan lagi banyak yang work from home, jadi kita mesti bikin satu kamar yang enak banget digunain untuk work from home. Kalau kita punya tamu sedikit-sedikit bisa buat ngobrol di sini tanpa ngeganggu yang ada di luar. Misal kita mau ngobrol-ngobrol penting. Habis itu kalau misalnya kita mau kerja juga udah disiapin kursi-kursi kayak gini. Dan enak juga. Dan yang kerennya udah disiapin stop kontaknya di sini. Jadi kita bisa gunain, tinggal gunain laptop aja, bisa udah enak. Dan yang gue suka ini detail. Jadi ini bagian untuk nurunin ini ya. Udah dibolongin sama desainer interiornya. Oke, seru ya. Dan kalau kita butuh lemari, lemarinya juga unik nih. Cowakannya modelnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ini bisa dicontek banget nih. Cowakannya model kayak gini, jadi kalau teman-teman suka model cowakan kayak gini bisa tunjukin video ini ke desainer interior, minta dibikinin seperti ini, dan di sini ada tali airnya yang muterin ngikutin lekukan ini. Nah kalau di bawah cowakannya model di bawah, kalau yang di paling bawah cowakannya di atas. Dan yang seru ya, kalau teman-teman beli multifungsi kayak gini jangan lupa beli engsel yang mahal supaya gini enteng. Cukup saut tangan tuh. Dan kalau kita mau balikinnya benar cukup saut tangan. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Yuk, sekarang kita menuju ke tempat yang lain. Ya, ini adalah bagian luar ya. Jadi kalau kita teman-teman beli di sini itu masih punya space yang luas. Dan yang kerennya ini Indonesia banget teman-teman. Jadi di sebelah sini itu masih ada dapur bersihnya. Dan di sebelah sini ada dapur kotornya kalau kita lagi mau bikin masakan Indonesia. Contohnya rendang, biar baunya itu nggak masuk-masuk ke dalam rumah kita. Jadi dia gunain homogeneous style. Cuma ukurannya kecil-kecil ya. Mestinya daripada kayak gini, repot-repot, langsung aja 60-60 supaya nggak banyak nut seperti ini. Oke, dan masih ada satu space untuk nyantai-nyantai di belakang seperti ini. Ini sebenarnya bisa jadi contoh buat teman-teman nih yang kepengen ijo-ijo tapi malas ngerawat ya. Jadi ini adalah vertical gardenan. Tinggal dibeli, ini banyak di Tokopedia juga teman-teman, tinggal nyari, bahkan udah ada vendor-vendor yang mau ngerjain langsung, ada ongkos pasangnya juga. Habis itu dipadu padan sama rumput sintetis kayak gini. Dan di sini dikasih batu koral.
Nah, kayaknya di bagian sini itu ada saluran airnya yang buat ngebuang air ke depan. Makanya di sini dikasih kayak gini nih teman-teman. Supaya air itu bisa jalan lancar, karena ya itu dia, rumput sintetis itu kan nggak nyerap air ya. Jadi bisa tetap airnya itu berjalan dengan benar dan ngebikin si rumput sintetis ini nggak bau. Teman-teman, ini ada kamar mandi di bagian bawah, cuman sayangnya lampunya lagi rusak nih. Jadi ya kita dibantu sama Bang Doi pakai senter. Ngaruh nggak sih pakai senter gini? Nah udahlah, yang penting teman-teman tahu gimana cara nge-layoutnya. Jadi di sini tuh ada shower ya, dan ini yang bagus ya, yang gue suka itu di bagian sini juga dikasih keramik. Cuman sayangnya ya, kalau kita mandi begini, ini pasti nyiprat-nyiprat ke sini nih. Nah, di bagian sini itu nggak dikasih keramik nih teman-teman. Jadi lebih baik kalau misalnya kita beli rumah ini, ya nanti tinggal ditambahin keramiknya. Nah, keramiknya model apa bisa ditanya ke developernya supaya sama. Wih, ini keren nih. Gue baru ngerti nih. Ini kan pasti yang milih desainer interior ya bro? Mario Puzo. Ya kan? Makanya gue bingung tuh dari tadi tuh. Di sini ada tempat duduk buat nyantai-nyantai, ya kan? Di bagian sini banyak kursinya nih. Buat baca ya? Ih, bukan. Rapat mafia. Yeah. Makanya dia gitu. The Sicilian. Mario Puzo. Gue punya nih buku aslinya. Lo Godfather doyan banget kan lo? Gue tuh tahu Godfather bukan dari film bro. Bukunya dulu? Gue baca bukunya dulu. Karena nyokap gue baca itu banget. Yuk, sekarang kita naik ke atas yuk. Yuk. Bang Doi. Hai. Hai. Bang Doi. Coba gue mau lo kasih review deket-deket gue supaya suara lo ada kan mic gue di sini. Menurut lo gimana keramiknya? Bener, ininya ada step nosing. Ada plinnya juga. Udah gitu doang. Tunggu. Itu kok rame banget ya, Mas? Iya. Tapi ini selera lah. Tapi sebenarnya yang penting tuh kadang-kadang kan selera itu nggak bisa dibohongin ya nggak? Maksud gue ada orang yang suka kayak gini, ada yang nggak suka. Cuman yang penting bener. Kalau masalah bener dia bener karena di sebelah sininya itu udah ada plinnya. Di sini udah ada step nosingnya. Dan di sini karena rumah ini tuh compact, dia mau ngambil kakinya itu sedikit lebih banyak, makanya ini dimiringin. Bagian sini miring nih. Dari samping sini kelihatan teman-teman. Ini miring supaya bisa menghemat space. Cuman sayangnya itu dia, warnanya agak keramaian aja kalau menurut gua loh. Tapi itu kan opini pribadi ya. Karena ini rumahnya compact, jadi terlalu berat gitu. Tadinya itu di situ udah bright gitu semua, pemilihan APL-nya udah bener-bener muda banget. Tiba-tiba di sini berat. Nah kalau ini tuh tinggal dikasih kayu aja nih teman-teman. Habis itu dipelitur buat jadi pegangan tangan railingnya. Nah ini ukurannya standar nih. Ini gue suka nih model railing seperti ini. Pelitur apa sih? Finishing cat. Oh. Jadi gue suka nih kalau model railing kayak gini, karena ini anak kecil nggak bisa manjat. Dan yang gue suka banget adalah ditanam ke dalam seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen nyari handle-handle kayu gitu banyak lah di PT Arus, di Klender juga jual, tinggal ditambahin doang. Wih, di bagian sini masih ada jendelanya nih teman-teman. Jadi ngebikin rumah ini di bagian tangganya itu akan selalu terang. Nah begitu naik ke atas, wih keren. Ini orang suka banget sama Puzo. Ada lagi nih. Ini adalah buku-buku rekomendasi buat teman-teman nih, seru buat dibaca, agak tegang-tegang gitu lah, dan bikin kita mikir. Nah begitu masuk kita langsung ketemu sama satu kabinet di sini. Nah, kabinet ini di bagian bawahnya itu dikasih besi behel sebagai kakinya nih. Nah masuk ke sini langsung ketemu kamar mandinya. Ini di bagian sini ada mosaiknya teman-teman, warna coklat. Gue ngerti sih maksudnya, jadi karena rumah ini tuh dari depan gelap-gelap, ya mesti dalamnya itu ada juga komponen yang gelap-gelap seperti ini nih. Ini udah lengkap juga, udah ada water heater ya. Sini Toto standar aja. Cuman sayangnya nih teman-teman, gue tuh nggak favorit kayak gini. Jadi ini tuh harusnya diturunin sedikit atau dibikin tanggul nih. Kalau kayak gini ya ini konsepnya nggak jelas nih. Walaupun kita kasih di sini ada cray, jadi ini airnya tetap akan ngebasahin bagian sini dan ngebikin
kamar mandi ini konsepnya jadi nggak konsep kamar mandi kering lagi. Nah, kalau udah kayak gini terlanjur, penyelesaiannya kayak gimana? Kita mesti mau nggak mau bikin pakai kaca tempered. Kalau kita punya satu kamar mandi, pengen kelihatan lebar ya mesti dibikin kayak gini. Ini dikasih keramik yang ditaruhnya itu memanjang begini nih. Jadi efeknya kamar mandi kita kelihatan lebih luas. Kalau untuk wastafelnya dia gunain seperti ini. Jadi ada kabinetnya. Jadi ini untuk barang-barang kayak anduk segala macam dan buat nutupin bagian dari bawah wastafel ini, mesin-mesinnya. Sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Lagi tren ya ternyata ya. Itu lagi tren nih. Cuman ya mestinya di bagian sini nanti ada sedikit bantal ya supaya anak-anak lebih aman. Nah begitu masuk nih teman-teman, ini ada tempat tidur tingkatnya. Misalnya anak teman-teman itu punya temen yang mau nginep. Nah, ya mereka, oh udah kemalaman nih gitu. Dari DWP ya nggak gitu ya. Takut dimarahin mama gitu. Nggak gitu ya bro. Dari DWP. Jangan overhouse project. Aku nginep di rumah itu aja, abis itu kebetulan lu orangnya asik gitu sama anak lu. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu nginep di rumah om aja, nggak apa santai gitu ya kan. Nanti om ikut bohongin papa kamu, nggak gitu ya. Nggak gitu ya. Ini bisa ditarik juga teman-teman. Jadilah bisa tidur di atas bawah seperti ini. Dan kalau kita mau belajar bareng sama teman kita juga gitu ya, kurang tempat, ini masih bisa ditarik teman-teman. Jadilah dia satu meja yang panjang. Ini adalah salah satu kursi IKEA favorit gue nih. Harganya murah, bentuknya bagus, didudukin enak. Nah ini nih. Ini enak banget sih, teman-teman mesti punya nih. Bedanya sama yang si Poang, dia nggak ada tangannya begini. Kalau ada tangannya gini perfect, tapi sebenarnya ini enak banget karena kalau ada tangannya gini tuh ngebikin apa ya, nggak hemat space. Oke, di sebelah sininya ada lemarinya. Dan ini gue suka banget sih, gue lampu kayak gini keren ya. Oh gini modelnya. Oke, ada kabelnya sih tetap, tapi begitu ditaruh gini nggak kelihatan. Unik ya. Dan ini dia masih pakai MDF lagi di sini teman-teman. Jadi untuk menghemat dia pakai MDF, habis itu dicat warna gelap. Nih catnya warnanya bagus sih, jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari cat-cat yang warnanya maskulin, dia bisa pakai cat model seperti ini. Nah kalau kita bikin tempat tidur gantung itu, ini kan dari besi teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatiin deh, sini deh. Ini dia pakai besi 4x6. Dia keliling begitu, habis itu disetut ke kiri, ke sini, ke tembok, ke tembok, ke tembok. Kalau ininya disetut ke atas buat railingnya, tapi ini bukan kekuatan. Strukturnya itu tetap ada di sini, dibolongin ke sini dan ke situ. Gunain dinabol. Habis itu supaya rangkanya nggak kelihatan, ditutupin HPL seperti ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke kamar tidur utamanya. Wah, ini keren sih. Asik ya. Gue paling suka tuh kamar tidur yang kacanya banyak gini. Keren ya mana? Wow, kok dalam amat? Wow, oke. Ini keren loh. Terus ini apa sih? Jadi kita baru tahu nih teman-teman nih. Coba deh sini. Jadi ternyata ini doang lah sih lemarinya. Kayak begitu kita buka, lemarinya begini dan kita bisa masuk ke dalam sini, ambil pakaian kita. Bisa mungkin bisa buat. Ini kalau gue punya kayak gini bro, gue pasti sering banget ngerjain bini gue begini. Wah, gitu. Asli. Bahkan lu bisa gue undang, bro, ada barang tuh di atas kamar gue. Asli. Ini bagian sini ada lemarinya karena begini. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, dia tuh masih punya space segini. Nah, abis itu dia ada space di sini. Nah, sedangkan di bagian sininya itu udah kosong. Udah jadi voidnya tangga. Jadi nggak bisa digunain untuk lemari. Nah, cuman supaya kelihatannya itu gede dan bermanfaat, dikasihlah
kaca grey mirror seperti ini. Tapi ya enak lah, bisa ngaca satu badan. Dan di depannya itu, cegokan-cegokannya ini diselesaikan sama desainer interiornya itu dengan naruh satu meja rias dan TV. TV ukurannya juga pas dan dikasih ambience lampu LED seperti ini. Ini adalah lampu yang bagus nih ambience-nya. Kenapa bagus, bro? Karena LED-nya itu ditutupin lagi sama mika seperti ini nih. Nah, jadi pedarannya itu bener-bener rata nih. Dan nggak lupa di atasnya juga dikasih. Keren ya? Nah, karena dia tahu di sini udah nggak terlalu besar, dibikinlah satu storage di atas seperti ini. Yang bisa, gue suka banget warnanya. Ya kan? Coba bayangin nih kalau ini warnanya putih, biasa aja. Iya. Tapi begitu dikasih krem begini, Jadi beda jadi fresh gitu ya. Doi, ini Doi. warnanya. Doi, nih. Ini bisa lu contek nih Doi. Dalamnya itu nggak abu-abu, tapi krem kayak gini. Jadi fresh banget tuh. Ya, beda. Ya, mentok lagi kayak tadi. Rekaman. Ya, ini salah sih cara dia milih ininya nih. Kurang oke kalau buat ini, tapi ini simple lah. Ini kan rumah contoh, jadi nanti teman-teman jangan sampai beli korden yang model seperti ini untuk rumah ini. Nah, di bagian headboardnya juga menarik. Di sini ada garis-garis kayak tadi, seperti jati Belanda yang gue bilang. Dan ini adalah bagian fabric ya. Dan ini dibikin kotak-kotak teman-teman, jadi ada polanya. Jadi menarik gitu kalau dilihat. Dan pemilihan warnanya abu-abu sama ini benar-benar bagus. Dan fungsional banget, enak banget buat senderan. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Bertus dari Granita City. Kita mau tanya-tanya sama dia. Halo Pak Bertus, apa kabar? Halo Pak. Nah Halo. sekarang lagi zaman pandemi, Oke. kita tetap pakai masker. Jarak kita jauh, tapi Pak Bertus harus kelihatan mukanya biar kalau teman-teman Oke. kesini kenal ya. Oke. Pak Bertus, kenapa sih orang itu harus beli di Granita City? Oke, jadi gini, Grand Duta City South of Jakarta gini Pak. Satu sisi dia dekat dengan nantinya future development akses tol. Sampai saat ini kan baru sampai Sawangan. Nantinya akan keluar exit tol itu di Bojonggede. Nah itu jaraknya dari gerbang utama sampai ke exit tol Bojonggede hanya 800 meter. Jadi Bapak bisa bayangin nih, dengan jarak yang begitu dekat, akses yang semakin mudah. Satu sisi kita juga punya gimmick-gimmick yang sangat menarik. Kenapa saya bilang saya menarik? Harga perdana, ya kan, pasar perdana, harga perdana, semuanya sebuah perdana. Contohnya free AJB, ditambah lagi semua unit rumahnya kita free kanopi, free tempat sampah tadi, free smart door lock, ya kan, water pump, ada lagi free smart home system. Selain investasi, si customer juga bisa mendapatkan hunian yang nyaman dan asri. Ya kita tahu lah di sini di Bogor sini kan polusinya kan juga lebih rendah ketimbang Jakarta. Udaranya lebih fresh. Kita juga klaster perdana kita ada clubhouse-nya, ya kan, clubhouse sendiri terdiri dari kolam renang dewasa maupun anak. Terus ada jogging track, taman juga. Jadi secara healthy living-nya tuh dapat gitu loh semacam itu. Fasilitasnya cukup banyak ya. Betul. Itulah beberapa yang boleh dibilang kelebihan dari Grand Duta City South of Jakarta. Oke, kita masuk pertanyaan paling penting di acara Wah. kita, itu masalah duit dong pasti. Nah, Oke. kalau teman-teman mau beli di sini Oke. ada ya tadi kan promo-promo Bapak udah jelasin, cuman maksudnya harganya berapa sih gitu. Betul. Jadi gini, kalau di Grand Duta City South of Jakarta ini, kita kan terdiri dari satu lantai dan dua lantai. Kita coba ngomongin satu lantai dulu ya Pak ya. Satu lantai itu di tipe 39, luas tanah di 60, kita harganya starting di 600-an. DP-nya aja hanya di 2 juta. Plus booking fee 5 juta. Jadi total dia cuma bayar 7 juta. Udah bisa. Udah tinggal bawa koper ke rumah, dapat rumah kayak gitu. Kalau yang untuk kita review ini, Nah, tipe Alexander ini dia tipe 88, luas tanahnya di 105. Jadi lebarnya 7, panjangnya di 15. ya. Betul. Kelebihannya banyak. Carportnya bisa jadi 4 mobil. Ya. Kalau karena ini luas bangunnya di atas 70 dengan ketentuan Bank Indonesia itu harus DP minimal 10%. Jadi DP 10%, kita potong lagi subsidi DP 28 juta. Nah, nggak usah khawatir ketika tadi ada biaya KPR, kita kasih subsidi 20 juta. Oke. Jadi kalau cicilan KPR ini per bulan nih, itu kita hitung estimasi di 5,7 jutaan. Jadi memang kita target marketnya memang milenials banget nih, Pak. Semacam itu. Jadi kalau 5,7 juta tuh teman-temannya anggap aja 6 juta ya. 6 juta itu dikali 3 sekitar 18 juta, berarti penghasilan kita sekitar 18 juta. Betul. Kalau kita join income sama istri kita 99 juta aja udah bisa beli rumah segede gini. Bisa dapat.
Menarik ya teman-teman ya. Menarik. Oke, makasih banyak Pak Bertus. Sama-sama Pak, sama-sama. Jadi di sebelah sini dia mepet banget ke dinding pembatas antara tangga. Dinding pembatas antara tetangga. Di sebelah kiri ini ada dapurnya dan fungsional banget, enak banget buat senderan. Iya kan? Oh, iya. Ini senderan enak, sebelah kaca. Udah deh, so ginis loh. Udah.